Balik lagi bersama gue Remo And gue Jenny. di OT. Obrolan tidak penting. Oke, sekarang kita sudah ada di ruangan ini. Yang fenomenal ini. Betul, yang Apa digoyang yang. Oke, nah langsung aja Jen, kita Uh-uh. malam ini mau bahas apa nih? Nah gini, teman-teman pasti tahu kan, kalau dari awalnya itu musim kemarau, tiba-tiba hujan, berarti kita udah memasuki musim apa? Sakura. Salah. Berarti udah masuk musim hujan. Nah kalau udah masuk musim hujan, nah ini suasananya itu kita tahu ada satu perayaan di salah satunya di Indonesia. Perayaannya adalah perayaan Imlek. Imlek. Jadi buat teman-teman gimana Mi? Oh iya, buat buat teman-teman yang merayakan, kita ucapkan selamat Hari Raya Imlek. Gongsi Facoy. Ya. Semoga di tahun baru ini, Ya, tahun baru ya? Jatuhnya tahun Iya. baru kan ya? Jadi semoga di tahun baru yang akan dijalankan ini ya semuanya menjadi lebih baik lah. ya. Sukses terus, panjang umur. Tenang aja, kita soalnya di sini ada narasumber terpercaya gitu. Jadi kita nggak mungkin salah. Iya. Ya, betul sekali. Nah, oke, jadi kita mau bahas apa nih dari Imleknya nih? Nah, kita mau bahas. Jadi kita udah dapat sumber terpercaya Ya. dari teman. Ya. Gitu. Jadi perayaan Imlek itu ngapain aja? Coba mau dilihat. Oke ya, seperti biasa dari sumber terpercaya ini kita akan baca beberapa hal yang kita temukan kayaknya menarik nih buat dibahas. Menarik. Kayaknya sampai 1 sampai 1000. 1 sampai 1000. Lu mau cerita Aladin 1001 malam. Nah, kita mulai dari 10 tradisi tahun baru Imlek yang ada di Indonesia nih. Wow. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada berbagi angpau. Wah, oh dia berarti sama kayak Idul Fitri ya? Bagi-bagi. Ah, Apa ya? bagi- Kalau Idul Fitri apa ya? Cuman Sama. salam tempel. Iya, salam tempel. Gak ada Sama sebutannya sih. tapi ya. Ya, bagi-bagi amplop lah Iya, pokoknya. Iya, amplop. iya. THR. THR. Oh iya THR bener. Padahal kan THR harusnya nggak cuma Idul Fitri ya. Karena kan tunjangan hari raya. Ya, itu kan Tapi kan pas, tradisi aja sih. jadi sebelum THR itu, sebelum hari raya itu kan udah pada turun semua tuh duit THR tuh, makanya dibagi-bagiin ke sanak saudara gitu. Terus hubungannya apa sama yang gue bahas tadi? Nggak ada sih. Oke Bukan lah. ngomong itu Nah, aja. kalau angpau ini ya siapa sih yang nggak seneng ya kan dikasih Iya. angpau. Tapi ada cerita menarik di balik kenapa ada Oh, pembagian angpau itu. oh background story-nya. Yoi. Wah, seru nih. Nah, jadi angpau Imlek ini memiliki arti simbol pemberian rezeki kepada anak-anak dan orang tua. Oh. Nah, sedangkan warna merah melambangkan keberuntungan, kebaikan dan kesejahteraan. Kan biasanya amplopnya warna merah tuh. Oh iya 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 Nah, iya iya. itu. iya. Jadi maksudnya tuh itu. Cuman berarti anak-anak dan orang tua doang yang dapat ya? Ya, jadi umumnya kalau ampau itu kan anak yang kecil sama orang yang sudah uzur yang dapat gitu. Jadi ya kalau ada di antara di tengah-tengah, nah ada siap-siap boncos. Oh, karena dia yang ngasih. Oh, dia yang ngasih. Iya. Oh. Berarti Dia kalau mesti kasih orang tua lu sama anak-anak cucu lu, ponakan lu ya. Oke. Sorry. Berarti kalau kayak gua sama Remo ini kan tengah-tengah nih, Nah, masih. maksudnya kalau lu sama ke dia nggak ngasih, tapi ke atas lu ke bawah lu iya. Iya, nggak maksud gua kayak gua sama Remo nih. Berarti mesti ngasih ke mesti orang atas tua sama ke bawah. Oh. Oh, tapi gua lihat orang tua ngasih ke anaknya juga, ngasih angpau. Maksudnya? Yang ngasih duit aja gitu, ngasih angpau. Itu boleh kalau pas Boleh. Imlek. Kalau pokoknya gini, biasanya kalau orang tua mau ngasih ya serah. Cuman kalau yang umum sih, kalau orang yang dalam kondisi produktif dan bekerja nggak terima. Oh, Biasanya tuh jadi antara orang dilihat tua dari yang situ ya. pensiun sama anak-anak yang belum Emang bisa. belum Ya. cari uang lah gitu ya. Oh, iya. Mirip sih. Iya mirip. Kalau di kita kan misalkan ngasih anak-anak karena, wih udah puasa sebulan penuh, Iya, kasih iya. hadiah kasarnya Reward, gitu kan, reward, reward ya, Ah. reward gitu. Oke ya, itu dia tadi yang pertama ada angpau dengan amplop merahnya itu. Lu tapi suka ikut ini gak?
Kan kadang-kadang suka di apa di vihara gitu ya, suka ada bagi-bagi gitu gak sih? Ada kadang-kadang. Kalau ada dermawan yang nyumbang, kadang-kadang kan pada ngantri tuh. Ya mau agama apa nggak masalah datang dikasih. Iya, maksudnya gue berapa kali ngeliat di berita kayak orang nungguin. Ini biasanya kan gitu. lihat aja nih. Pasti di kelenteng mana pasti rame nih. Iya, begitu dibuka, langsung rebutan gitu kayak rebutan ngambil angpau itu jadi. Oh sama sih, cuman kan kita bedanya bukan di tempat ibadah, biasanya di rumah-rumah lu Sama. agama. Iya, Oh, enggak, sama iya, sih. tapi kan maksudnya kalau itu kan kita kayak tetangga. Apa Iya, kalau iya. ini kan bener-bener random. Oh. Orang random people gitu. Tapi gue kadang-kadang waktu masih kecil, loh gue gak kenal nih, gak tahu ikut aja. Sedikit ini sedikit. Gue juga walaupun gue Chinese zaman lebaran dulu tuh waktu masih SD kadang-kadang Suka dapat. bro ke rumah sana yuk. Nah Main iya deh, iya. gitu kan. Bro, apa? Situ dapatnya biru. Oh iya. Oh, Ah, sono ya kan. iya, Udah, kayak gitu. udah makan kenyang ya kan. Iya. Pulang kasih amplop. Padahal mah kenal juga enggak. Iya iya benar. Intinya hari berbagi lah ya. Iya. Berbagi. Iya, gitu kan. Oke, kalau gitu. Lanjut ke nomor 2. Bersih-bersih rumah sebelum perayaan. Nah, tuh. Oh sama mirip juga Mi. Oh iya. Iya kalau mau kita tuh mau Idul Fitri emang kita kadang-kadang suka ngecat rumah. Ah. Gua nggak pernah. Jorok banget lu. Loh bukan maksud gua. Ngapain ngecat rumah tiap Idul Fitri? Iya memperbagus karena gini. Mempercantik. Iya mempercantik rumah. Maksudnya gini. Rumah itu kan nanti kan mau ada didatangi sama tamu. tamu Ya. segala macam kan Ya. gitu. Jadi kita menyambut tamunya enak, rumah bersih, ya kan dicat gitu, mirip gitu. Kalau lebaran mau Imlek cat laku. Iya iya iya. Oh. Mirip kayak gitu. Harga naik semua berarti itu ya? Naik apa enggak? Stoknya susah. Ya harga jadi naik, stok susah ya kan? Iya iya. Nah ini gue bacain ya. Jadi tujuan bersih-bersih rumah ini dilakukan untuk membuang segala keburukan yang menghalangi jalan masuknya keberuntungan ke rumah. Filosofinya gitu. Namun saat menyapu kotoran dan debu, hindari membuangnya keluar rumah karena dianggap justru bisa mengurangi kemakmuran kita. Jadi buangnya ke sebelah. Enggak, jadi Oh. nyapunya ke dalam. Jadi misalkan nyapu dari depan. Anjir. Nyapu dari depan. Oh, mulainya dari depan. mulai dari depan Mulai buang dari ke belakang. Betul. Kayak gitu. Oh dibalik. Mm-mm. Kalau kita kan biasanya nyapu kan dari Nah, kalau umumnya kan kita nyapu kan Dari dari belakang. tengah ke depan. Belakang gitu ke kan. depan, Nah, ya. Enggak, balik. Oh, supaya gitu. nggak malah nggak nutupin jalur depan Iya. itu ya. Tapi kalau setelah acara boleh normal lagi. Udah itu kan cuma tradisi. Cuman hari itu doang. aja, ya, Cuman ya. ini aja lah. Apa yang namanya? Tapi itu siapa tuh Ed yang nemuin Ed tradisi itu? Nah, sama kayak pamali dan mitos ya itu random lah. Entahlah siapa gitu ya. Iya, leluhur dan orang-orang Tapi yang kenapa orang ngikut ya? Iya kan itu Tradisi. dulu tradisi mungkin tetuanya mikir gini, kita kalau nyapu kan biasanya dari belakang ke depan, mungkin pas Nyapu. iya mungkin pas Imlek kita rubah gitu dari depan ke belakang. Tapi, Ya gua nggak tahu ya. Iya, iya. tapi masih berfaedah sih. Iyalah. Iya. Ya setidaknya dia masih juru bersih-bersih lah. Iya ya. Kecuali dibuangnya ke rumah tetangga. Itu laknat. Oke, kita lanjut lagi. Dekorasi warna merah. Oh iya identik sih. Ya. Jadi kayak mungkin mirip kayak tadi ya, apa warna ini melambangkan kesejahteraan, keberuntungan dan kekuatan. Iya. Misalkan ada lampion, ada Iya, ornamen, iya. ada tali-tali, Iya. ada hordeng. Terus bakar itu juga ya apa? Lampion. Dupa ya. Kalau lupa mah kalau mau sembahyang, Pak. Oh, Lampion. Ya, tapi beberapa ada ya buat aromaterapi di depan ada. biar wangi-wangian aja kayak kita garu lah, garu. Tapi itu yang Gaharu, mahal ya. gaharu. Kalau Gaharu. yang murah-murah, Garu apa garu? Gaharu nama kayunya yang dibakar. Kayu gaharu. Iya. Kayu gaharu. Lu bilang gahru tadi. gahru dibilangnya. Garu apa garu gua tahu. Gaharu. Tapi kalau yang murah jangan ya. Kalau yang murah dibakar di dalam, Mabok. pakai mata loh. Kopri. Wah, nggak enak. Oh, itu asapnya ada tadi. grade-nya juga itu. Oh ini ada tambahannya ternyata. Jadi warna merah ini juga dipercaya dapat mengusir makhluk buas atau sejenis nian yang dapat mengganggu manusia terutama anak kecil. Nian tuh apa Nian nian? tuh gimana tuh? Wah, kalau ini tuh kan kayak ya pokoknya kayak demit-demit gitu nih. Oh. Tuyul? Enggak. Ya sejenis setan yang ngincer anak-anak lah. Oh. Oh wewe. Gobel Nah, misalkan contohnya. model-model kayak gitu lah. Nah, biasanya makhluk ini akan keluar pada saat musim semi atau bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Oh di sini musim hujan, berarti nggak kena. Padahal enggak, Imlek kan berubah terus karena Nah iya dia kan maksud gua gitu. minus hampir 1 bulan kan. Iya. Karena dia kan ngikutin rotasi bulan kan. Kalau Oh, kalau gitu?
Ini sebenarnya tahun baru Masehi sama tahun baru Imlek perbedaannya adalah di kalau Masehi itu ngikutin putra matahari, kalau Imlek itu ngikutin bulan sama kayak Arab. Tahun baru Arab. Iya. Cuman karena beda posisi di Cina sama di Arab, jadi dia Muharram sama Imlek agak jauh dikit kan. Tapi hitungannya sama kalau dulu lihat di kalender yang harian tuh kan ada tuh 3 macam. Muharram tahu dia. Kalau Jumadil akhir Biasanya kan Muharram, ya bulan apa Ramadan gitu kan. Ya pokoknya di kalender itu kan karena kita kalau yang Chinese yang terutama masih agama Buddha atau Konghucu kan mau sembahyang kan lihat Imlek. Biasanya tuh Cap Go, Ceit. Nah, kalau Ceit itu tanggal 1. Ceit apa tuh? Nah, Ceit itu tanggal 1 di awal bulan. Oh, hari pertama di Dan tahun. kalau Ceit biasanya bulan di langit gelap, nggak ada bulan. Tapi kalau Cap Go 15 tengah bulan, nah bulan purnama. Nah, kebetulan kalau Imlek itu dia di awal bulan, jadi tanggal 1 kan Ceit. Nah, ntar lu lihat tanggal 20 nggak ada bulan di atas. Check it. Ceit tanggal 1. Ceit. Satu itu jadi bahasa bukan Mandarin sih. Ceidot. Sebenarnya kayak bahasa Oke. Oh, Oke, itu oke. makanya namanya ada yang namanya check in nih. Itu beda. Beda. Iya. Itu bahasa Inggris. Ya itu kan pas malam udah mulai gelap. Oke, Lanjut. lanjut. Yang keempat ada hidangan khas Imlek. Nah, Jadi umumnya hidangan yang disajikan terdiri dari 12 jenis makanan. Nah, Oh, gitu ya. yang mempresentasikan 12 macam show. Lu siapa? Naga ya? Naga kan sama kita naga. Iya, iya. Lu apa? wah, gua kambing. Oh. Sebenarnya harusnya kuda karena gua sebelum Imlek sih, harusnya kuda. Tapi orang-orang di rumah pada kekeh kambing, padahal mah harusnya kuda. Sorry, ini OOT ya. Kalau sio-sio gitu, ada nggak sih misalkan lu punya toko gitu terus pegawainya Harus sio sio ini misalkan sio yang ngamar sio monyet ya ada ya? Ya, Ini ya. sio monyet. Wah, gua nggak terima sio. Sorry ya, gua nggak tahu nih, gua nanya doang ya. Wah, gua nggak terima sio monyet. Soalnya Kalau kan itu kan- pindah-pindah mulu kan monyet kan, gelantungan gitu. Gua takutnya dia nggak bertahan lama. Ada nggak sih kayak gitu? Itu kembali lagi karena kan kayak satu sio pun kan ada 5 elemen, ya kan? Oh. Ya, tanah, air, Itu api, mesti dilihat lebih detail lagi tapi gas, listrik. Tanah. Iya. Oh, gitu, Apa, gitu. Pak? Tanah, Oh, gitu ya? air, api, gas, listrik, Hei! uap. Bukan, itu Betul. itu sumber energi. Ya, jadi tapi kalau yang patokan paten untuk Hah? disebutnya ciong yang tidak cocok ya, 3 tahun jaraknya. Gimana? Contoh. Nah, misalkan lu umurnya 20, Ya. ini pasangan lu 23 atau umur lu 23, masih nggak cocok. Kenapa? Kalau dibilang ada hitung-hitungannya, tapi kebanyakan tuh kalau kelipatan 3 itu pasti nggak bakal cocok. Lu Nggak bakal sama timbal. sama abang lu maksud gua? Yang tengah Tinggal dihitung 3 aja, tahun. kelipatan 3. 3 tahun si Baron. Cocok. Cocok nggak cocok? Paling sering berantem sih emang. Jadi Aku nggak juga, gua beda berapa ya? 5 tahun gua. Berantem juga. dan kan kadang-kadang Ya kan tabiat emang. enggak. Kalau 5 Apa maksudnya? kalau 5 masih aman, kalau 6, 9 Aman apa Oh. gua berantem mulu itu? ya itu kembali lagi mungkin ada faktor lain lagi. Kan gue Kayak- bilang emang udah anaknya begitu. kayak zodiak kan kayak elemen itu kan kalau mau Kan itu baru detail kan baru show, belum zodiak gitu. Tapi maksud gua gini, tadi kan ada elemen-elemennya, tapi misalkan lu bosnya nih, gua remeng lamar dia si sionya misalkan monyet gitu. Nah, Wah, monyet nggak ini, lu bener nggak diterima nggak gitu? sebenarnya kalau yang pakai yang ngikutin mungkin iya, tapi kalau yang nggak percaya udahlah tergantung sifat orang aslinya gitu kan. Tapi banyak nggak yang ngikutin? Kalau yang masih jadul iya. Berarti banyakan ini Gini mungkin. loh, sebenarnya kan kalau sio itu kan sama kayak zodiak kan, Oh, oke. believe it or not. Ya, ya. Cuman kebanyakan gue sendiri pun mikir itu mereka bisa tahu begitu ngapain, setiap orang lahir sampai mati dia catetin gitu sejarah hidupnya kan nggak mungkin. Tapi kalau zodiak mirip sih, maksudnya Tapi cukup kalau akurat kita gitu. cocok logi ya. Memang kebanyakan ya, contohnya gini, kalau sifat dasar kalau elemen selesai nih, ribet ya. Ya. Kayak contoh dasarnya aja deh, kayak sio binatangnya aja deh ya kan. Kebanyakan kayak harimau, naga, oh galak orangnya. Kebanyakan sih benar. Gue kagak, gue baik-baik aja.
kayak ayam. Enggak, Ayam baik sih orangnya enggak. rajin. Kami kuda rajin gitu Oh, kan. lu pantesan suka nyeluduk ya? Anjay. Oh, pantesan dia makannya sayur. Gua baru enggak. Oh iya bener. Oke, lanjut ya. OOTD-nya jauh sekali. Jauh. Nah, salah satu hidangannya adalah kue lapis yang melambangkan rezeki yang berlapis bagi sang pemilik rumah. Kemudian mie panjang umur sebagai doa umur panjang yang menyantapnya. Filosofinya bagus. Kalau mie sih sebenarnya ya ini OOT lagi. Ulang tahun juga biasanya ini. Dan nggak boleh diputus ya, Ya. harus sampai. Sup. Nah, ya. Terus ada lagi kue keranjang dan permen manis menandakan simbol kehidupan yang manis dan rezeki yang lebih baik Saya akan mau selalu dodol. menyertai rumah. Hah? Lupa gua keluarin. Dodol apa? Dodol Cina. Oh, dodol. Dodol yang biasa kan? Ya tinggal dipotong kan. Oh, Oh, dodol biasa. Ya, itu sekalian memang kue Cina cuman kan bentuknya yang panjang. Oh iya. dodol lipret. Ya udah ntar lah. Oh, namun saat hari raya Imlek kamu tidak boleh makan bubur karena melambangkan kemiskinan. Oh gitu ya. Iya. Karena kan kalau di China dulu zaman perang kan ya, Zaman- masa di China lah, di iya. sini juga. Kalau susah kan biar banyak kan nasi, Iya. bubur kan banyak kan. Iya bagus ya filosofi. Iya bagus ya. Emang apa Chinese gitu-gitu filosofinya tuh bagus-bagus. Chinese, Jepang. Iya. Korea. Maksud gua nggak sembarangan ada Iya, gitu. Kan kalau kita lihat secara garis besar, tradisi orang Timur tuh udah paling inilah. Iya benar. Mau di Indonesia, ke Indonesia sendiri aja Jawa kan tradisinya. Iya, kuat banget ya. Betul. Nah, Oke, lanjut. Yang kelima ada petasan dan kembang api. Oh, petasan yang petak-tak, petasan rentet. Ah iya gitu. iya. Yang warna merah juga biasanya Iya. petasannya. Tapi itu sebenarnya umumnya tempat kawinan kayak gitu. Taruh. Oh, kedua benda ini memiliki suara yang gaduh sehingga masyarakat percaya hal ini dapat menakuti roh jahat dan anak-anak. Oh filosofinya gitu, maksudnya ada suara petasan gitu. Ya, jadi mau menakuti roh jahat, anak-anak, binatang dan sebagainya. Ah dulu, kenapa anak-anak juga? Jadi biar gak minta bawa ke rumah dia gitu. Anjir juga ya. Enggak. Jadi cuma menakuti roh jahat dan mengusir nasib buruk dari tahun sebelumnya. Makanya juga anak-anak aja. Wah, Dia parah. nggak mau memberikan info sesat. Ini nggak nonton loh Ya, banyak ya. loh. Tadi selipan canda doang. Biasa gimmick guys. Gimik. Nomor 6. Nah, Atraksi barongsai adalah tradisi Imlek di Indonesia aja. Gimana bunyinya gitu ya? Ya. PUBG mana jadi kendaraan? Oh iya. Jadi atraksi barongsai sendiri masih terus dilestarikan. Gak usah, langsung aja. Langsung. Apa maknanya gitu. Bukan hanya sekedar atraksi. Ini running text Pak. Susah Pak. Susah Pak. Lu makan aja dah. Jadi kalau barongsai itu kenapa masih tetap melekat erat karena memang dia memiliki simbol keberuntungan, kebahagiaan dan pengusir roh jahat gitu. Jadi berarti kebanyakan simbol tadi terkait roh jahat ya kalau kita baca Iya, ya, iya. mengusir roh jahat gitu Nah, kan. karena kan kalau zaman dulu kan ya tau lah. China kan kebanyakan pegunungan, hutan. Vampir ya kan, lu lihat aja tiap Vampir dari tiap tayang Prancis. tiap tayang di TV sih vampir mulu. Vampir dari Prancis. Dari Prancis lagi. Ngomongnya Sunda. Iya. Terus? Oke, nomor 7. Oh, udah gitu doang tadi. Udah gitu doang. Tapi kalau barongsai itu Ah, binatangnya itu ya kirin itu ya. Oke. Kirin. kirin. Ya, Kirin itu kepalanya apa? singa, badannya bersisik. Kalau lo lihat kepalanya singa. Oh, gue pikir naga loh. Kalau naga liung beda lagi yang diarak yang panjang. Oh, Yang beda jalannya ya? gitu-gitu. Yang Ya, main apa? 10 orang. Iya, Kalau di- liung yang main dipakai Jalannya tongkat. zigzag. Nah, gini. Oh. Beda. Oh, beda ya. Beda. Berarti nggak bisa diganti. Misalkan singa besok palanya kambing gitu nggak bisa. Maksud gue hewan lain Kalau gitu. begitu bukan barongsai, cimera Pak. Si merah iya bener. Jadi cimera Pak. Iya bener. Gimana mood lu aja. Lanjut. Nomor 7. Doa turun hujan. Nah, Iya. Jadi ya tadi bilang kan awal-awal kita udah ini. Jadi tahun baru Imlek juga identik dengan hujan. Jadi jika benar-benar hujan pada saat Imlek, maka masyarakat percaya bahwa tahun baru mendatangkan akan banyak kemakmuran yang bisa kita peroleh. ya. Gitu. Mitosnya begitu. Makanya Ah. kebanyakan orang Chinese kalau Imlek hujan, nah berarti ini tahun ini bagus nih. Biasanya ya. Iya. Tapi mah rata-rata hujan sih. Dan biasanya tuh kalau Imlek ada tradisi ini, gotong tepeko namanya. Apa tuh? Jadi
Jadi ada dewa air sama dewa api, dua tanduk tuh tadi adu. Yang menang yang mana nih yang jatuh duluan? Nah, ntar biasanya kalau yang menang dewa air dia hujan, kalau dewa api yang menang panas. Biasanya di jembatan 5 di Glodok sering tuh ada tuh, nggak tahu tahun ini ada nggak? Tapi kekunci nih. Tapi maksud gua ya sorry ya, gua kan nggak tahu. Ya, Di setting nggak, maksud gua biar hujan lu aja kalah gitu atau gimana? Ya kalau itu kalau kita nonton mungkin kayaknya di setting, cuman katanya percaya nggak percaya mereka tuh nandu itu tuh kayak berat gitu loh. Oh, kayak ini kayak ada Ya, yang kayak ada energinya gitu ya. Mystical force. Iya, iya. Oh. Iya. Jadi nggak sembarangan gitu Sama ya, kayak di nandu. Bali gitu kali, kayak apa? Kayak Ya, Leak Bali. Iya. Hati lu. Apaan? Gua nggak ngomong apa-apa. Ya pokoknya Udah gatel ya tapi. Enggak, gua nggak ngomong apa-apa. Oh enggak. kayak Barong ya kan, kayak Ponorogo. Digadik tinggi mulu nih. Udah gitu. Jangan diterusin aja, jangan Maksudnya terusin. kan diselamatkan Iya, daripada iya. bapak dan Iya, lu gimana sih lu? Ah. Nomor Kalau saya 8. main aja yang lain nggak tahu. Yuk, lanjut. Nomor 8, dilarang membalik ikan. Gua baru dengar. Jadi masyarakat Tionghoa itu hanya akan memakan satu sisi tanpa membaliknya, dibilang. Mereka percaya bahwa kebiasaan ini dapat mendatangkan rezeki. Jadi lu kalau udah satu sisi aja itu yang dimakan. Jadi makannya yang bagian atas doang nih, yang di bawah nggak boleh makan gitu ya. Iya. Tapi Ah. gua nggak ngalamin, nggak pernah lu. Ini mungkin yang ini kali yang Solo kayaknya. atau yang mungkin apa desa-desa banget. Dan mungkin karena gua nggak makan ikan juga. Atau bisa juga gini mungkin, maksudnya kayak hari ini makan sebelah sini, besok sebelah sana yang lain gitu kali. Oh, ini dia bilangnya menyisakan bagian belakangnya untuk dimakan keesokan harinya. Jadi Ya kan bener kan gue? Gue hebatan Rey. Hebat gue. Dia aja tebakannya bener loh. Gua aja nggak mikir gitu loh. hebat emang Lanjut. gua. Oke, nomor 9, mengunjungi keluarga. Itu sih Ini sama. Standar lah ya, liburan. Iya. Menjalin Liburan, silaturahmi. yang bocah-bocah berburu angpau. Iya. Yang tua-tua pusing. Iya. Iya. Yang udah kerja Ya, yang udah kerja boncos. pada kabur bilang Bilangnya sakit. minggu ini saya nggak pulang ya, ada tugas gitu. Nggak bisa ikut. Iya. Titip salam aja, zoom. Terus? 10, nih yang terakhir, sembahyang adalah tradisi Imlek di Indonesia. Jadi sebelum menjelang perayaan Imlek, banyak yang akan bersembahyang di rumah dengan menyajikan persembahan makanan seperti buah, kue, daging, dan sebagainya. Itu buat apa tuh? Biasanya ya buat leluhur, kayak sesajen kan siapin kan. Kita pertama buat leluhur, terima kasih untuk jasa-jasanya segala macam ya kan. Terus kedua, Tuhan Yang Maha Esa dulu sebenarnya sih harusnya ya. Tuhan Yang Maha Esa, terus baru ke dalam. Jadi biasanya umumnya, walaupun di rumah kita kan kalau orang Chinese meninggal ada yang dikubur, ada yang dibakar. Beberapa ada yang dibakar, nyimpan abunya di rumah. Ya. Nah kalau yang punya meja abu, itu sebenarnya nggak usah Imlek doang. Tiap cago yang gua sebut itu juga dia sembayangin biasanya. Kayak ziarah gitu lah ya. Makanannya, maksudnya makanannya makanan bebas atau kesukaannya si Ya bisa almarhum? kesukaan almarhum bisa. Tapi kalau sembayangnya buat misalkan para Buddha para suci atau buat dewa-dewa nggak mungkin ada dagingnya sih. Bisa Oh, gitu? buah-buahan doang. Tapi kalau buat leluhur, ya kan kita tahu leluhur kita senangnya Sukanya apa gitu kan. gitu, dibuatin. Ya. Nah terus itu didiemin aja atau nantinya akan dimakan juga? Nah, tadi makan sama keluarga juga. Oh cuman apa kayak Oh gitu, di boleh. awal Simbolis taruh aja. simbolis ya. Cuman kita masak itu atau kita nyediain itu sebelum kita sajikan jangan ada yang makan dulu. Jadi biar ditaruh situ dulu. Ya, kita udah ada sisanya, kelar baru makan. Atau masak nih, pisahin dulu sebagai rasa hormat gitu kan. Ya kayak lu nyajiin orang tua yang masih hidup aja nggak Iya, masa lu iya. mau kasih bekas dulu gitu. Iya. Oke. Nah, Lagi yang bertanya? selanjutnya ada 14 mitos dalam Imlek. Nah, mitos. Wah, apa tuh mitos-mitosnya tuh? Nah, jadi langsung ya. Sip. Yang pertama, lu yang baca nih, Jen. Cocok nih. Kok cocok? Merapikan rumah. Nah, Yang pertama. Nomor 1 lu tau gak apa nih mitosnya?
Pesan dari perempuan lajang. Nggak tahu nih. Jadi mitosnya nih apa namanya? Jadi perempuan lajang menulis pesan serta nomor kontak mereka pada sebuah jeruk, lalu jeruk tersebut dilempar ke sungai. Hah? Ya, jadi para pria mengumpulkan jeruk tersebut di sungai. Di Cina doang ya, Mbak, masih Iya, dipakai kayaknya nih. sih. Rasa jeruk menentukan apakah pria tersebut akan menghubungi kontak perempuan lajang itu atau tidak. Bahaya juga ya. Oh, jadi nah lu pasti mikirnya tadi jorok lu ya. Gak dikasih gua. Iya, kok gue bacanya beda ya? Ya, karena pikiran Bapak memang berbeda, Pak. Kan gue open. Tapi udah pikir-pikir tradisi kayak begini bahaya. Enggak, lu ntar gua pilih bahas yang dulu, kita bahas Ya, dulu. Dia ngasih kontak dia, dilempar ke sungai gitu kan. Terus kalau ada yang nemu tukang scam gimana itu? iya, udah. Berarti emang jodoh lu tukang sekian. Lu Bapak minta pulsa. ditakdirkan untuk di scam kalau gitu berarti, ya kan? Oke, nih yang kedua ada merapikan rumah. Loh, ini apaan? Rapikan rumah ya itu kayak tadi. Oh, berarti lewatin aja. Menangis dan meratapi nasib. Hah? Banyak Langsung orang. meratapi nasib. Coba lanjut. Menangis dan meratapi nasib pada hari pertama di tahun yang baru akan mendatangkan kesedihan bertubi-tubi selama setahun penuh. Oh, maksudnya jangan. Iya, Oh, jangan. Itu mesti ditambahkan. Ya, maka dari itu Gua bingung kok. iya. mencuci rambut. Hmm. eh Mencuci apa? Rambut. Apa jangan belok-belokin, Pak. Tuh, rambut. gua nanya aja salah. Jadi katanya nggak boleh karena itu bisa kayak mencuci keberuntungan dan rezeki lu di tahun itu. Pasti melek. Pasti Oh, pasti melek, melek aja pasti ya? melek, nggak boleh cuci rambut. Gunting rambut juga nggak boleh. Ya, itu ya. Oh gitu ya? Ah. Oh. Jadi kalau jadi gini, mau bersih-bersih, mau rapi-rapi itu dilakukan sebelum Imlek. Pas hari H kita ya udah fokusnya tuh nerima tamu. Maksudnya sebenarnya sih itu ya tujuannya. Ya, Jadi ya. hari H itu kita jangan melakukan hal yang Jangan lain. sibuk sendiri Ya. gitu ya. Oh. Mungkin tujuan dibikin mitosnya gitu. Menyimpan benda-benda tajam Ada siapa? Iyalah, emang nggak boleh kan? agar tidak memotong rezeki yang Oh. baru. Berarti pisau dibuang-buangin gitu. Lalu saya gimana? Jadi Saya ya. tiap hari bawa gunting. Oh enggak, disimpan di lemari biar lebih aman. Ada. Itu sumber. Iya Kan bener. tinggal dia aja. Biasa. Tidak boleh bercerita hantu selama tahun baru. Hah? Baru tahu saya. Iya iyalah. Apa yang terjadi pada malam tahun baru akan menggambarkan apa yang terjadi sepanjang tahun berikutnya. Oh, Maksudnya jadi kayak kayak cerita jelek-jelek. nah, jadi seakan-akan lu mengharapkan itu di tahun baru. Iya tapi aneh juga lagi kumpul keluarga terus Ya kali aja. pada suatu malam. Siapa tahu kan kita aja kadang-kadang gabut kan. Iya. Malu cerita. Enggak, kadang-kadang biasanya nyambungnya kan ke situ ya. Horor. Kalau nggak horor ntar ujungannya tit. Iya. Gitu. Pasti gitu. Tapi kalau horornya dipecandain maksud gue jadi nggak serem, tetap nggak boleh. Tetep aja. Jadi nanti hidup lu jadi horor. Horor komedi. jadi ini kayak cerita tengah malam. Iya. Di La TV. Jadi kayak film-film Indonesia saat ini. Ya, nah lanjut. Tidak boleh membeli sepatu. Hebat, berani loh. Tidak boleh membeli sepatu selama 30 hari usai tahun baru. Kok nggak boleh beli sepatu? Nih, ada mitos yang menyebutkan apabila seorang perempuan atau laki-laki memberikan sepatu kepada pasangannya, Nah. ada kemungkinan besar hubungan keduanya akan terputus. Oh. Ini juga berlaku saat menjelang tahun baru, di mana membeli sepatu adalah hal yang dianggap akan bawa keburukan di tahun yang baru. Ya kalau sepatu jangan rusak gimana? Sepatu dengan aksen tali juga diasosiasikan dengan kerumitan hidup. Oh mungkin kalau lu ngasih sepatu itu kan diinjek-injek sepatu tuh, jadi mungkin nggak bagus gitu. Jadi kalau lu mau ngasih jangan sepatu. Mobil, motor, Maksudnya yang dia pakai tapi ininya positif gitu. handphone, iPhone. BH. Lalu jemput itu kan. Ragu-ragu dia. Soalnya orang kantornya nonton, Pak. Tidak boleh duduk di kamar tidur. Ya kamar tidur mah tidur. Kalau duduk-duduk lu ngapain di situ? Saya suka melakukan itu, Ini kenapa nggak boleh? ini nggak jelas banget. Terus alasannya apa coba? Tuan rumah dan segenap isi rumah harus menyambut tamu yang datang dan memberikan sih.
Oh, mungkin ini takutnya dia tuan rumahnya ngumpet di kamar duduk. Keenakan ya. Pulang belum gitu kan. Keenakan dia. Iya. Nggak mau kasih ampau deh itu kayaknya. Nih ya, nih yang terakhir ada gue mau bahas tentang ini nih. Hal yang tidak boleh dilakukan saat Imlek. Nah, boleh tuh. Yang pertama ada jangan gunakan pakaian hitam dan putih. Oh iya. Oh, soalnya lu kayak ngelamar kerja Ini, kan? Kayak trainee. Kalau Indonesia kan gitu PKL ya. Ya. Iya. Tapi intermezzo, kalau orang Chinese pakai baju putih biasanya ngapain? Kalau lihat tahu, Ziarah. Iya. ya ada yang meninggal, Ngelayat. luka, Nah. biasanya gitu. Makanya nggak boleh. Dan kayak lu kasih ampau nggak boleh pakai amplop putih. Biasanya itu uang luka kalau orang Chinese ya. Oh. Jadi kalau lu kasih uang ke Harus selain putih. ya kalau kecuali dia lagi berduka ya. Kalau berduka lu kasih putih nggak masalah. Tapi kalau dia lagi misal nikahan, Ulang atau tahun. dia kasih putih lah sama aja jumpain di informasi. Berarti takutnya salah ngasih amplop ya. Kalau misalkan lagi duka dikasih putih, Nah, kalau lagi apa namanya Merah. dia pernikahan nah. Kasih selain putih. kasih Nah, putih. ampau, merah Selain aja, putih. merah nggak masalah, ampau. Hah? Yang putih cuma pas duka. Iya, makanya pas dia nikah justru dikasih putih. Iya. Ini aja, simpelnya kalau lagi berduka yang putih, kalau yang kegiatan yang menggembirakan kasih yang merah. Oh. Apa yang sederhana banyak yang di warung yang strip putih itu merah, tau nggak? Pernah lihat? Iya. Nah itu biasanya pakai gitu. Tapi kalau dia, ya sorry ya, maksud gua, Hmm. gue pengen biar dia seneng gue kasih amplop. Lagi berduka gue kasih amplop merah, biar dia seneng gitu maksudnya. Ya, palingan lo pola-pola maksud lo apa? Lu senang? Enggak Oke, kan. lu meninggal gitu. Nah, kan gue datang. Amplopnya putih, dalamnya merah. Enggak, gue amplopnya merah, gue tulis nama Remo. Gitu. Itu ngadu domba. Itu ngadu domba namanya. Ya lanjut. Oke lanjut, ada apa nih? Jangan mencuci baju. Cuci baju. Sebagian percaya jika mencuci pakaian selama hari pertama dan kedua perayaan akan membuat sang pencipta alam murka. Parah banget ya segitunya ya berarti ya. Ya, atau mungkin ini kali sebenarnya alasannya ya kan sering hujan. Jadi kayak lu jangan nyuci lah masa Karena pas Imlek tuh nyuci percuma. Iya, jadi kayak Itu ngapain maksudnya. nyuci gitu. Nah, secara logika, kalau baju kotor lu banyak masa ya nggak dicuci? Nih, Enggak kan sekarang ada teknologi maksud gue yang Iya, nggak mesin perlu cuci, ada dryer gitu. nggak perlu. ya mungkin ini waktu zaman dulu sebelum ada. Ya dulu kan ribet pakai tangan ke sungai gitu kali ya. Iya, mungkin. Oh, mungkin ini. Kalau dulu kan orang ke sungai. Terus Imlek kan biasanya musim hujan. Kalau Imlek dia turun ke sungai, Oh, takutnya hanyut kan. sungainya lagi Luap. luap. Mungkin mencegah orang. Makanya dibilang murka. Iya, takutnya. Jadi Biasanya kan mitos. iya dong. Iya. Iya, nggak masalah. Biasa mitos kan mencegah orang Iya, gitu kan. Iya. Dibuatkan. Iya. Itu kayaknya sih logika itu sih. Iya, Yang bisa. Masuk. Yang selanjutnya ada jangan menangis. Ku menangis. Iyalah jangan menangis lah. Ya. Kan itu perayaan kan. Ya mungkin kalau ya mungkin kalian tidak tahu, mungkin udah dia habis kelar terima tamu, dia nangis yang tuan rumahnya. Aduh, kasih aku pakai pinjol. Oke, next. Jangan kunjungi rumah sakit. Ya iyalah orang keluarga lagi di rumah kok. Ya kalau ada yang sakit gimana? Oh iya kasihan yang Ini nih. Nah, Mengunjungi rumah sakit nah, di hari Imlek konon membuat orang tersebut akan terkena penyakit dan menanggung nasib buruk selama sisa hidupnya. Nggak main-main loh. iya. Sisa hidupnya Riau. kagak tanggung-tanggung. Tapi kok baru denger? Lanjut ya, jangan menjahit. Iya jahit kan lama lah. Para wanita diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dengan jarum, baik untuk menjahit atau keperluan lainnya. Nah, terus Menjahit dan menggunakan jarum pada saat perayaan Imlek akan mendatangkan nasib buruk. Jangan pinjamkan uang ke orang lain. Ini mah gak usah Imlek. hari normal juga. Aduh.
Meminjamkan uang selama perayaan Imlek adalah salah satu simbol dari kehilangan rezeki. Tapi Nggak usah dibahas. enggak itu orang kampret juga gitu. Orang Imlek ya, gue simpan aja, kok bentar kok kenapa? Pinjem duit dong, paksa. Mungkin bahasa halusnya bukan minjem duit, bagi angpau. Kalau lagi Imlek bagi angpau dong. Iya. Padahal minjem duit. Jangan pecahkan piring. Beda, kalau bagi apa kan ikhlas, kalau minjem diingat. Iya, maksud gue dia ngomongnya Bagi, tapi padahal niatnya minjem. iya. Itu kampret. Jangan pecahkan piring. Ya itu mah hari normal juga jangan. Jangan gunakan gunting. Ya, kalau gunting mungkin kayak tadi tuh potong rezeki gitu kan. Oh, tapi masuk akal nih. Hah? Kenapa dia ngakak? Mana sih? 10, jangan bunuh apapun. Iya, kan 10 ya? Hah? Jangan bunuh apapun. Membunuh apapun selama periode Imlek dianggap sebagai hal yang tidak menguntungkan. Baik hewan atau makhluk hidup lain. Ya iyalah, maksudnya mau bunuh orang pasti mereka gila juga. Kali ini sumber terpercaya bangsa. Ya, wah si pacar ya. Enggak, Pak. Maksud gue jangan membunuh apapun. Ya enggak, sekarang logikanya gini aja. Ya mau Imlek, mau Natal kayak mau tahun baru kayak anjir. Masa bunuh orang, bunuh binatang sih lu ada. Imlek nih gue stres nih. Gue cari kucing, gue bunuh ya. Tolong ya ini ya. Masa mesti gue sebut sih sumbernya. Emang sumbernya kampret nih. Ya oke lah, jadi itu tadi ya keunikan yang ada di dalam tahun baru Imlek gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin, Ed? Apa ya, kalau kayak di Indonesia paling mungkin nggak tahu ya. Kalau ini kan karena kemarin 2 tahun ini COVID kan nggak ada tuh yang namanya barongsai sama gotong tepeko. Kita nggak tahu nih, kita lihat aja apakah ada tahun ini. Biasanya sih live di TV. Tapi ini ya, Imlek masih lebih aman ketimbang Natal ya? Imlek sama Natal ya, umumnya kalau kayak kasus terorisme kebanyakan Natal ya. Enggak, dan kayak kalau Natal kan sampai ada spanduk dilarang ngucapin Natal. Sekarang gue kayaknya nggak pernah lihat Dilarang ngucapin Imlek gitu ya? Jangan Valentine ada. Jangan Natal ada. Tapi jangan Imlek nggak ada kayaknya ya? Nah itu nggak tahu saya. ada mayem aja kayaknya. Mungkin ini Iya, Pak, karena yang make up cukong-cukongnya kebanyakan Chinese Pak. Oke kalau gitu. Ya kalau yang ini sudah terlalu deep ya. Saya tidak sampai situ sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Ya, kesimpulannya banyak tradisi yang ada di perayaan Imlek sama dengan yang tadi yang Lebaran. Mungkin sama juga dengan acara Natal juga ada, gitu dan kan. ternyata filosofinya tuh cukup make sense ya. Iya, Make sense, cukup masuk akal lah. Iya. Gitu maksudnya. Iya kan make sense masuk akal. Iya kan gue mengartikan nih. Gue mengartikan. Oh, Iya. Iya oke. Gitu, jadi nggak ujuk-ujuk ada gitu. Iya nggak Maksud cuman gua, nggak jelas kayak yang terakhir tadi gue bacain gitu kan. Itu kan nggak jelas banget. Jangan bunuh ya itu jangan dilakukan setiap hari. Jangan Imlek doang. Terus Iya. hari-hari selain itu 365 hari kamu bunuh-bunuhin orang. Gila kamu. Ya gitu. Jadi apa? Ban. Udah. Udah. Nah, masing. Oke, kalau gitu sekali lagi kita mau ngucapin selamat Hari Raya Tahun baru Imlek. selamat tahun baru Imlek. Nah, Ya, tadi semoga kita diberikan rezeki, Amin. diberikan Amin. ketenangan, kedamaian untuk Indonesia juga. Amin. Amin. Dan juga ya hidupnya semuanya bisa lebih aman dan tentram lah. Amin. Oke, segitu aja dari kita. Kalau gitu gua Remo. Dan gue Jenny. Saya Koet. Oke, thank you semuanya. Oh, sampai lupa gua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Oke. Karena apa mau? Karena Akan membuat kita menjadi cepat kaya. Oke, thank you. Khusus. Happy joy joy.